dari Nabi. Makanya kalau sudah hatam Quran, kita bikinkan apa itu Pak? Ketan ya, ketan, nasi kuning dan lain sebagainya. Itu adalah kebiasaan dari sahabat dan itu boleh kita lakukan. Bagaimana hadisnya? Salasun, ada 3 perkara. Mangkunna fihi wajada halawatal iman. Kalau orang menemukan 3 sifat ini, kalau orang menggunakan sifat ini ke dalam dirinya, maka dia akan merasakan bagaimana nikmat dan manisnya iman. Yang pertama, kata Rasulullah, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada segalanya. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Mencintai Allah dan mencintai Rasulullah melebihi dari cinta kita kepada istri, anak kita, dan bahkan diri kita. Datang Sayyidina Umar kepada Rasulullah ketika menyampaikan hadis ini. Ya Rasulullah, kalau saya ini sudah mempraktekkan dari dulu, dari awal sudah saya mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari istri saya, melebihi dari anak saya. Kata Sayyidina Umar, tapi kalau dibanding ke saya ya Rasulullah, saya ini masih lebih mencintai diri saya daripada Allah dan engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? La Umar, la Umar. Berarti kamu belum termasuk orang yang merasakan nikmatnya beriman. Berarti iman kamu belum sempurna. Baik ya Rasulullah, mulai hari ini saya berjanji, saya mencintai engkau, saya mencintai Allah melebihi daripada diri saya. Maksudnya bagaimana Umar? Kalau ada orang yang mencacimu ya Rasulullah, kalau ada orang membunuhmu ya Rasulullah, langkahi dulu mayat si Umar. Kita juga dianjurkan Pak mencintai Allah dan mencintai Rasulullah melebihi anak, istri, dan bahkan diri kita. Caranya gimana Pak Ustadz? Sekarang sudah banyak terjadi. Kalau Islam dihina, kalau Allah ada yang mencaci maki, kalau ada orang podcast di YouTube, di media sosial menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, termasuk tak percaya dengan Isra Mi'raj, lalu kita biasa saja dalam hati ini, kita tak marah, berarti kita belum mencintai Rasulullah SAW. Apa kata Buya Hamka? Kalau Islam dihina lalu kamu diam saja, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Bukan kata Nuruddin, kata Buya Hamka. Contohnya apa Pak Ustadz? Palestina digempur sama Israel, sudahlah tak nyumbang, jelek-jelekkan orang, alah gak ada kerjaan, itu kan negara lain. Ini bukti bahwa kita tidak cinta kepada Allah. Kenapa? Karena orang saudara kita di Palestina adalah betul-betul saudara kita sama Muslim, diinjak-injak, diambil, dirampas haknya, lalu kita biasa saja. Setidaknya kita meskipun tak resah, tak galau hati kita, kita nyumbanglah minimal 50.000. Ini kadang tak mempercayai, urusan mereka tak menyampaikan, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah ikhlas mengeluarkan. Berapa banyak di media sosial Pak, mohon maaf, bukan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, tapi merubah-rubah tentang madhab. Ada yang bilang madhab Soekarno, Bapak tahu kan Panji Gumilang kan, diacak-acak akidah kita Pak. Tapi kita diam saja, itu kan urusan pemerintah, tak ada masalah, tak risau hati kita Pak. Berarti kita masih belum mencintai Allah dan Rasulnya. Kenapa? Itu buktinya syariat Islam dihina, kita hanya diam saja. Meskipun kita tak demo, tapi setidaknya dalam hati kita ini risau. Maka ketika hati ini risau, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang orang ini tak benar, binasakan saja. Tapi kalau dia masih punya kekuatan untuk bertobat, silahkan berikan hidayah. Setidaknya kita risau Pak, jangan diam saja. Dan sekarang sudah banyak orang podcast di YouTube itu kan mengaku liberal, mengaku murtad dengan bangganya keluar dari Islam, betul tak? Dulu dia nikah sama si dia, masuk Islam, ketika cerai sama dia buka jilbab. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri-ngeri sedap sekarang Pak. Orang cerita tentang kafir tuh senang, diposting di mana-mana, itu viral Pak. Coba bayangkan, begitu mereka menghinakan Islam, ketika dia murtad, dia bangga bahwa dulu saya ketika Islam saya miskin. Dulu ketika saya Islam saya tak menemukan peluang untuk bekerja, tapi ketika saya keluar dari Islam, senangnya hati ini. Mereka dengan bangganya Pak murtad. Tapi kita yang nengok itu kan urusan orang lain. Kita setidaknya risau. Dulu Pak, kita main pakai batu tuh anak-anak.
Ini batu, ini mamaku sama bapakku. Ambil lagi batu. Ini batu yang tengah ini bapak kau sama mama kau. Nah ini batu nih yang mirip bapak kau nih ku injak-injak. Sakit hati kita Pak. Ya betul kan? Wah, sakit hati. Sama dengan sekarang Pak. Jangan menghina ibu saya. Jangan menghina bapak saya. Kalau kau menghina, hina saya. Ada kayak gitu Pak? Ada kan Ustaz Hidul? Sakit hati Pak. Padahal cuma dihina orang tuanya. Ambil foto, orang tua kita punya foto, fotonya diinjak-injak sama kamu. Nih, foto mama kau injak-injak nih, tak ada harga diri. Sakit nggak? Padahal yang diinjak-injak foto. Apa maknanya? Kenapa kita sakit hati orang tua kita dicela, dicaci maki? Karena kita cinta kepada orang tua. Lalu ketika Nabi Muhammad dicaci maki, dianggap Nabi Muhammad itu, mohon maaf, karena banyak istrinya, nikah dengan Siti Aisyah masih di bawah umur. Di media sosial disampaikan Muhammad itu hanya tidak sekedar kepada orang-orang yang pelaku maksiat. Terus kita diam saja Pak. Berarti kita itu tidak ada risau untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Berapa banyak Al-Quran diinjak-injak, berapa banyak Al-Quran dibakar, lalu kita diam saja. Setidaknya kalau memang bisa kita komen-komen lah. Kalau tak bisa komen, setidaknya kita berdoa pulang ke rumah, ya Allah, orang-orang yang sudah menghina Al-Quran berikan hidayah. Nah, itulah kenapa pertama ini ciri orang mencintai Allah dan Rasulullah adalah mencintai daripada lebih segalanya. Mencintai Allah dan mencintai Rasulullah lebih daripada istri kita, anak kita dan diri kita. Kenapa? Karena sesungguhnya nanti kalau kita sudah ke akhirat Pak, tidak ada yang membantu kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Nanti di akhirat Pak, bapak kandung, mama kandung, saudara kandung, semuanya tak ada yang bisa bantu. Seorang bapak yang mungkin minta tolong sama anaknya, anakku dulu kamu sudah aku sekolahkan di akhirat. Aku sekolahkan SD, aku sekolahkan SMP, sampai kuliah, sampai jadi orang, sampai jadi pejabat. Ini bapak mau minta tolong, mohon maaf ayah. Ayah memang sudah membantu saya, mengurusi pendidikan saya, mendidik saya. Tapi kalau untuk urusan di akhirat saya tak bisa bantu. Kita sendiri-sendiri. Jadi kita ini sendiri-sendiri Pak. Laqad ji'tumuna furada. Nanti kita menghadap kepada Allah sendirian. Sebagaimana kita dilahirkan waktu bayi juga sendirian dengan keadaan telanjang. Nanti meskipun ibu yang sudah mengandung 9 bulan 10 hari, dia tidak bisa menolong kita. Lalu siapa yang menolong kita Pak Ustadz? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menyimpan doanya, uridu an akhtabi'ah syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan satu doa, yang doa ini pasti dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Itu adalah syafaat yang aku berikan kepada kalian. Dulu waktu Nabi ke Taif Pak, ketika dilempar, sebelum Isra Mi'raj kejadian ini, dilempar dengan batu berdarah. Nabi Muhammad itu ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, bukankah engkau itu Nabi? Bukankah engkau itu Rasul? Coba kau berdoa kepada Allah, matikan aja orang-orang yang melempar batu sampai berdarah ini. Engkau mampu ya Rasulullah, engkau punya doa yang dikabulkan. Apa kata Rasulullah? Aku akan berdoa bukan untukku. Aku punya doa yang diijabah oleh Allah, aku simpan sampai ke akhirat, dan aku doakan untuk siapa? Untuk umatku agar mereka selamat dari api neraka. Hebat kita Pak. Maka kita jangan pelit untuk membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah itu menangis, nanti akan ada orang yang akan menginum di telagaku di surga. Siapa itu ya Rasulullah? Ikhwani, ikhwani kata Rasulullah. Mereka itu adalah saudaraku. Siapa itu ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu? Enggak. Kamu bukan saudaraku, kamu ashabi, kamu sahabatku. Siapa saudaramu itu ya Rasulullah? Amanu bi wa lam yarawni. Mereka beriman kepadaku dan dia tidak pernah melihatku. Mereka beriman dan percaya kepadaku, tapi mereka tidak pernah nampak wajahku. Siapa itu Pak yang dimaksud? Kita semua nih Pak. Jadi kita nih bagi Rasulullah saudara Pak. Kalau orang yang nampak dengan Rasulullah, kata Rasulullah, kamu sahabat, tapi saudaraku adalah orang-orang yang tak pernah jumpa denganku, tapi dia bersolawat kepadaku dan beriman dan dia mengikuti ajaranku. Hebat nggak kita nih Pak? Kita nih hebat karena Nabi kita tuh hebat. Kenapa bisa dibilang hebat Nabi Muhammad? Karena setengah cahaya Allah ada dalam Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa ketika Allah mengutus malaikat Jibril untuk diangkat ke Mi'raj, bertemu dengan Nabi, bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad ini tidak ada sekat Pak. Ketika dari langit ke-7 ke Mustawa, ke Ars, malaikat Jibril tak mampu lagi. Karena memang di situ alam lahud,
Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya alam nasyud. Dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 namanya alam malakut, alam malaikat. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alam manusia. Dari langit ke-7 ke Arsy alam Tuhan, alam Allah. Malaikat Jibril pun tak bisa, tapi Nabi Muhammad bisa, karena setengah cahaya Allah ada dalam Nabi Muhammad. Nabi Musa terpental, Pak. Itulah kenapa hebatnya. Maka kita bangga, cara kita bangga dengan umat Nabi, perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kedua, ini penting nih, sebentar lagi 4 hari 3 hari lagi kita akan memilih pemimpin kita. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu ingin merasakan nikmat dan manisnya iman, ayyuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai saudaramu, tak mencintai kamu kepada saudaramu